Bab 706. Jodoh buruk. Kakak Lan, ayahmu bertugas di Biro Perindustrian dan Perdagangan. Periksalah apakah ruang lingkup bisnis Balai Huicun sudah melebihi standar atau tidak. He Yaksin mengeluarkan perintahnya kepada teman wanitanya. Tampaknya dia sudah bersiap untuk memprovokasi Qin Lang dan membiarkan Qin Lang menderita. Qin Lang menghela nafas, benar-benar jodoh buruk bagiku untuk bertemu denganmu di kereta MRT. Apakah Song Changwei tahu bahwa kamu begitu kasar dan tidak sopan? Takutnya dia masih tidak begitu tahu ya. Aku rasa bahwa ini adalah ide Nyonya Song dan kamu pasti menawarkan diri untuk menghabisiku. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menilai kami? He Yaksin berteriak, apa yang kamu katakan itu benar, dasar pecundang. Apakah kamu yang membuka sebuah klinik? Sudah merasa sangat hebat. Jika tidak, menghabisimu, bagaimana bisa kamu tahu seberapa besar masalahnya? Aku sudah tidak menyukaimu saat bertemu denganmu di kereta MRT, apalagi yang bisa kamu lakukan. Jika kamu tidak bersedia untuk menyelamatkan Song Hui Kiao, kamu bahkan juga tidak akan memiliki kualifikasi untuk membuka klinik. Lebih baik kamu pikirkan sekarang, atau tidak kamu akan menyesal pada saat itu. Beberapa teman wanita He Yaksin mulai menelepon orang-orang. Mereka semua tampaknya adalah istri ataupun nona dari departemen yang terkait di Yanjing dan merasa sangat jijik terhadap Qin Lang. Boom! Ada suara deru mobil yang sangat kuat, lalu 3 mobil Hummer melaju kemari dengan arogan. Mobil itu berhenti di luar klinik, lalu pintu mobil terbuka dan 7 atau 8 wanita dan pria turun dari mobil. He Yaksin menoleh dan hanya melihat Qiu Gongcheng, Qiu Qianzhang dan lainnya yang berjalan kemari. Mereka melihat sekeliling dan buru-buru bergegas masuk ke dalam. Mengapa Qiu Gongcheng bisa datang ke sini? Beberapa teman wanita He Yaksin yang memegang ponsel menjadi terkejut. Mereka setidaknya juga mengenal beberapa sosok tokoh kalangan kelas atas di Yanjing. He Yaksin yang memegang ponselnya menjadi sedikit tercengang. Bahkan jika dia tidak tahu siapakah orang itu, tetapi dia bisa melihat kehebatan dari orang itu melalui pakaian dan momentumnya. Setelah itu, beberapa teman wanita He Yaksin mulai menyapa Qiu Gongcheng dengan sangat hormat. Tuan Qiu, apakah Anda baik-baik saja? Tuan Qiu, sudah lama tidak bertemu. Beberapa wanita itu adalah istri ataupun nona dari departemen yang terkait. Tetapi wanita yang bergantung pada suami atau ayah seperti mereka, jauh sedikit lebih jauh daripada Qiu Gongcheng. Halo, halo. Qiu Gongcheng tersenyum dan melambaikan tangannya kepada semua orang. Dia mengangguk sambil tersenyum, lalu dia juga mengangguk pada He Yaksin, tetapi dia terlihat sangat acuh tak acuh. Kemudian, dia meraih seorang anak muda yang berpakaian mewah dan berjalan ke depan Qin Lang. Berdiri dengan baik. Qiu Gongcheng memarahi anak muda itu dengan ekspresinya yang agung. Anak muda itu menggigit bibirnya dan berdiri dengan baik segera. Matanya menunjukkan kesan enggan yang sangat kuat. He Yaksin dan lainnya terkejut. Dari segi temperamennya, anak muda itu pastinya adalah tuan muda. Kesalahan apa yang dia perbuatkan, yang membuat Qiu Gongcheng menghukumnya di depan banyak orang seperti ini, apalagi juga secara khusus datang ke klinik. Qiu Si, kamu adalah putra sulung Qianzhang dan seharusnya kamu menanggung pertanggungjawaban atas kesalahan yang diperbuat oleh ayahmu. Kamu sekarang ikuti pengaturan dari Tuan Qin saja. Qiu Gongcheng sengaja untuk menyebutkan nama dan identitas Qiu Si, dengan tujuan agar Qin Lang tahu putra dan keturunan siapakah ini. Ketika He Yaksin melihat ekspresi kaget dari teman-teman di sekitarnya, dia juga tahu bahwa masalahnya tidak biasa. Qiu Si adalah putra sulung Qiu Qianzhang, pastinya dia agung dan tertinggi di aliran telapak besi. Dengan kata lain, dia adalah generasi muda yang memiliki masa depan yang cemerlang.
Tetapi bagaimana bisa dia bisa dipermalukan seperti ini oleh Qiu Gongcheng? Apalagi harus mengikuti pengaturan dari Qin Lang, bukannya ini terasa sangat mengejutkan orang. Qin Lang, aku tidak akan berdamai denganmu. Sambil berkata demikian, Qiu Xi meludah ke tanah dengan keras dan menunjukkan kesan benci di matanya. Pak. Qiu Gongcheng menamparkan wajah Qiu Xi sampai bengkak. Qiu Xi menyeringai sambil menutupi wajahnya. Satu gigi Qiu Xi terbang keluar, karena kekuatan Qiu Gongcheng terlalu keras, sehingga gigi Qiu Xi langsung lepas. Saudara Qin, mulai sekarang, Qiu Xi adalah sopirmu, dia akan menuruti semua perintahmu. Qiu Gongcheng menatap Qin Lang dan berkata, Tuan Qin, mulai sekarang sampai hari ini di tahun depan, terserah kamu apakah ingin memukul atau membunuhnya. Hah? Semua orang menjadi tercengang. He Yaxin dan teman wanita lainnya tercengang. Mereka tidak tahu harus berkata apa. He Yaxin baru saja diberitahu oleh teman wanitanya tentang apa identitas dari orang itu. Aliran telapak besi juga tidak memiliki cabang di Jiangcheng. Mereka biasanya selalu bersikap sombong, bahkan ayahnya He Yaxin pun sangat menghormati aliran telapak besi. Bagaimana mungkin ini? Singkatnya, He Yaxin benar-benar bingung. Apakah generasi muda keluarga Qiu bekerja untuk Qin Lang sebagai sopir? Menjadi bawahan yang setia. Ini juga terlalu gila, konyol dan luar biasa. He Yaxin dan lainnya benar-benar terkejut. Sebelum datang ke sini, Su Wei sebenarnya pernah memberitahu He Yaxin bahwa Qin Lang berurusan dengan keluarga Qiu. Apalagi keluarga Xiang juga memberi saham di rumah sakit umum Yanjing kepada Qin Lang, tetapi penampilan Qin Lang di dalam kesan He Yaxin masih merupakan penampilan pecundang yang berantakan di kereta MRT itu, yang sama sekali membuatnya tidak peduli padanya. Bayangkan saja bagaimana bisa seorang dokter kecil bisa membuat keluarga Qiu begitu mementingkannya. Tetapi dapat dilihat sekarang, bahwa keluarga Qiu bukan menyanjung Qin Lang saja, tetapi mereka sepenuhnya merasa takut pada Qin Lang. Jika tidak, bagaimana bisa mereka meminta Qiu Xi untuk menjadi sopirnya Qin Lang? Mungkinkah Qin Lang benar-benar memiliki kekuatan ajaib yang membuat Qiu Gongcheng begitu merendahkan dirinya? Qin Lang, sebelumnya adalah salahku, Qian Zhang dan aliran telapak besi. Qiu Gongcheng jelas telah menerima kenyataan Qin Lang yang kuat, lalu dia meraih telinga Qiu Xi untuk menghadap Qin Lang. Xi, katakan beberapa patah kata. Qiu Xi ditampar oleh Qiu Gongcheng sampai pusing, lalu dia menyentuh pipinya yang sakit untuk menatap Qin Lang. Sekarang matanya sudah tidak penuh dengan rasa kesal lagi, melainkan penuh dengan rasa takut yang rumit. Tuan Qin, aku minta maaf kepada Anda atas kesalahan ayahku dan aku akan bersikap lebih rendah diri selama setahun ini. Qiu Xi yang kasihan telah mengakui kenyataan yang kejam ini. Ketika melihat Qiu Xi si generasi muda yang paling inti di aliran telapak besi, merendahkan dirinya seperti seorang menantu, He Yaxin dan lainnya merasa lebih tersiksa. Qin Lang menatap Qiu Gongcheng dan lainnya, lalu dia tersenyum. Tuan Qiu begitu tulus, kalau begitu masalah ini sudah berlalu, berharap masalah ini tidak akan pernah terjadi lagi. Qiu Gongcheng terus-menerus mengangguk, tenang saja, lain kali tidak akan terjadi masalah ini lagi. Apakah Qiu Gongcheng begitu merendahkan dirinya di hadapan Qin Lang? Ada apa yang terjadi ini? He Yaxin sudah tidak bisa tahan lagi. Tuan Qiu, Tuan muda Qiu adalah tuan muda dari keluarga kaya, bukannya ini sembarang jika memintanya untuk menjadi sopir si dokter kecil. Beberapa sahabatnya juga mengangguk dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa Qin Lang jauh lebih tinggi daripada Qiu Xi. Siapakah kamu? Hormatilah Dr. Qin. Qiu Gongcheng menjawabnya tanpa basa-basi. Dr. Qin adalah tamu terhormat dari aliran telapak besi, berharap kalian tidak menghinanya, kalian masih belum memenuhi syarat. Dan juga, kalian juga jangan berpikir untuk memprovokasi Tuan Qin. Mulai hari ini,
Masalahnya adalah masalah aliran telapak besi dan juga masalah keluarga Qiu. Lebih baik kalian semua jaga diri, jangan sempat berniat buruk. Setelah itu, Qiu Gongcheng melirik He Yaxin dengan dingin, yang membuat seluruh tubuh He Yaxin gemetar dan wajahnya pucat. Setelah itu, Qiu Gongcheng membawa Qiu Qianzhang dan lainnya untuk pergi dengan hormat, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lalu mereka masuk ke dalam mobil dan hanya menyisakan sebuah mobil Hummer dan Qiu Xi. Bab 707. Sikap dingin Song Changwei. Jaga diri. Setelah diajari oleh Qiu Gongcheng dengan tidak sopan, ekspresi di wajah He Yaxin dan lainnya terlihat sangat jelek. Kilatan marah juga melintas di mata mereka. Hanya saja mereka juga tidak berani mengatakan apapun, lalu mereka melirik Qinlang dan berbalik untuk pergi. Tindakan mereka yang ingin menekan Qinlang semua juga telah dibatalkan. Jangankan Qiu Gongcheng yang menghormati Qinlang, bahkan jika Qiu Xi di sini, orang yang mereka panggil juga tidak akan berguna. Termasuk istrinya Song Changwei. Sungguh canggung sekali. Setengah jam kemudian, He Yaxin dan lainnya muncul di rumah sakit umum Yanjing dan berjalan menuju kamar bangsal Song Huiqiao. Saat ini, Song Changwei, Song Changxing dan lainnya juga muncul dengan tergesa-gesa. Mereka diikuti oleh sekelompok staf medis. He Yaxin buru-buru mengikuti mereka semua untuk masuk ke dalam. Saat ini, di atas ranjang bangsal, Song Huiqiao sedang mendengus dengan mata tertutup. Wajahnya terlihat sangat pucat dan jari-jari tangannya secara naluriah menarik sprei, yang tampaknya sangat menyakitkan. Dia masih belum sepenuhnya bangun, tetapi dia sudah memiliki kesadaran dan juga karena ini, dia mulai menahan rasa sakit yang merobek di luka itu. Huiqiao, jangan takut, ayah ada di sini. Song Changwei melangkah maju dengan cemas. Tanpa peduli apakah putrinya bisa mendengarnya atau tidak, dia berbisik pelan sambil meraih tangan putrinya. Huiqiao, kamu pasti akan membaik, pasti akan membaik. Dokter Xi, berilah dia pil penghilang rasa sakit yang ditinggalkan oleh Tuan Ao. Ketika Song Changwei melihat penampilan Song Huiqiao yang sangat menderita, dia tidak tahan untuk berkata kepada seorang dokter paruh baya, tampaknya terlalu sakit. Orang yang dikenal sebagai Dokter Xi itu menggelengkan kepalanya. Dia sudah tidak bisa makan obat itu lagi. Obat itu dimakan setiap 8 jam, apalagi aku baru saja memberinya pada 3 jam yang lalu. Jika dia memakannya lagi, akan terjadi sesuatu hal padanya. Satu pil penghilang rasa sakit dapat bertahan selama 8 jam, tetapi efeknya sudah menghilang di tubuh Song Huiqiao dalam waktu 3 jam, dapat dikatakan bahwa kondisinya sudah sangat serius. Jika tidak bisa makan obat itu, kalau begitu suntik morfin. Istrinya Song Changwei, Yu Suqin juga merasa sangat cemas saat melihat putrinya yang kesakitan. Su Wei, suntik morfin, sial, aku sudah lupa bahwa dia telah dipecat oleh Qinlang. Satu dokter lainnya menyeka keringatnya dan berkata, Nyonya Song, morfin juga tidak bisa disuntik lagi, karena Nona Song telah diberi 2 suntikan morfin hari ini. Ini tidak bisa, itu tidak bisa, apakah kalian ingin membiarkanku melihat putriku menderita seperti ini? Yu Suqin menjadi sangat marah, apakah rumah sakit kalian yang sebesar ini masih tidak punya cara untuk menekan rasa sakit di tubuh putriku? Semua dokter tidak berbicara. Kondisi luka Song Huiqiao telah dikonsultasikan berkali-kali dan tidak ada orang yang bisa menanganinya. Sun Jisheng dan lainnya juga merasa tak berdaya, sehingga mereka semua pergi terlebih dahulu. Aku baru saja menelepon Tuan Sun. Saat ini, Dokter Xi melepaskan penutup telinganya dan berkata, Tuan Sun memintaku untuk melakukan akupuntur terhadap Nona Song untuk mengurangi rasa sakitnya. Dia juga telah mengirimku titik akupunturnya. Kalian keluarlah dulu, aku akan meminta Tuan Lang datang untuk melakukan akupuntur. Tak lama kemudian, Tuan Lang bergegas kemari dengan tergesa-gesa dan menusuk beberapa titik akupuntur untuk Song Huiqiao.
yang sesuai dengan instruksi dari Sun Jisheng dan lainnya. Getaran dan rasa sakit Song Huiqiao tiba-tiba mereda. 10 menit kemudian, Dr. Si dan lainnya membisikkan beberapa patah kata kepada Song Changwei dan Song Changsing. Setelah Dr. Si dan lainnya pergi, ekspresi di wajah Song Changwei dan lainnya terlihat sangat serius. He Yaxin melangkah maju dan bertanya, bagaimana dengan situasi Huiqiao? Kondisinya memburuk dan hampir tidak stabil. Song Changwei menunjukkan rasa lelah di wajahnya. Tuan Sun bilang bahwa jika gejala ini terus berlanjut, maka Huiqiao hanya bisa bertahan hidup paling lama 2 minggu. Song Changsing juga tampaknya cemas. Dia berpikir bahwa dia harus mencari bantuan dari Qin Lang. Dasar Qin Lang bajingan. He Yaxin mengalihkan kemarahannya pada Qin Lang. Bibi, jika bukan karena dia yang menolak untuk menyembuhkan Huiqiao, Huiqiao pasti tidak akan menderita rasa sakit ini. Jika terjadi sesuatu hal pada Huiqiao, kita tidak bisa melepaskannya pergi begitu saja. Ekspresi di wajah Yu Sukin terlihat pribadi, apalagi aku juga meminta maaf padanya dan membawa uang tunai 10 juta yuan, berharap dia bisa menyembuhkan Huiqiao. He Yaxin menjadi sangat marah. Akibatnya, dia tidak memberi kalian berdua sedikit muka, apalagi juga memintaku untuk mematahkan 1 jari tanganku. He Yaxin telah dipermalukan oleh Qiu Gongcheng, sehingga dia semakin membenci Qin Lang. Bagaimana mungkin ini? Song Changsing tanpa sadar berkata, Qin Lang bukanlah tipe orang yang seperti itu. Sekelompok orang telah menyaksikannya. Su Wei telah pergi mengundangnya dan itu tidak ada gunanya. Aku juga telah pergi mengundangnya dan itu juga tidak ada gunanya. Sebaliknya, Su Wei malah kehilangan posisinya sebagai direktur rumah sakit, sedangkan aku juga diancam untuk mematahkan 1 jari tanganku. He Yaxin merangsang Song Changwei secara disengaja ataupun tidak, Paman, aku rasa bahwa dia ingin kamu dan Bibi berlutut untuk minta maaf dan mematahkan 1 jari tangan kalian di depannya, lalu baru bisa menyelamatkan Huiqiao. Apakah dia ingin aku berlutut untuk minta maaf dan mematahkan 1 jari tanganku? Song Changwei menyeringai setelah mendengar kata-kata ini. Dokter jenius Qin itu benar-benar berani. Song Changsing buru-buru menarik kakaknya dan berkata, Kakak, Qin Lang bukanlah tipe orang yang seperti itu, pasti ada kesalahpahaman. Jika Qin Lang bukan tipe orang yang seperti itu, apakah itu berarti bahwa aku dan Su Wei memfitnahnya? He Yaxin menatap Song Changsing dan mencibirnya. Menurutmu, apakah aku adalah orang yang berharap Huiqiao mati? Jika tidak, bagaimana bisa aku memfitnah seorang dokter yang bisa menyelamatkannya? Menurut He Yaxin, menekan kepala Qin Lang untuk menyembuhkan Huiqiao, jauh lebih mudah daripada berlutut untuk memohon. Dia juga tidak percaya bahwa Song Changsing akan berselisih dengan Song Changwei karena Qin Lang merugikan orang yang pernah baik padanya. Aku ingin melihat siapa yang akan berlutut untuk memohon nantinya. Sebelum Song Changsing sempat berbicara, Song Changwei tersenyum tipis dan cahaya dingin melintas di matanya. Kemudian, dia memunggungi kedua tangannya untuk pergi. Penampilannya terlihat santai, tetapi itu tidak bisa menyembunyikan urat biru yang telah menonjol di punggung tangannya. Di hari ketiga saat Song Changwei dan istrinya mengkhawatirkan kondisi putri mereka, di dalam kamar bangsal Zhang Qilin. Bagaimana bisa aku memfitnah seorang dokter yang bisa menyelamatkannya? Menurut He Yaxin, menekan kepala Qin Lang untuk menyembuhkan Huiqiao, jauh lebih mudah daripada berlutut untuk memohon. Dia juga tidak percaya bahwa Song Changsing akan berselisih dengan Song Changwei karena Qin Lang merugikan orang yang pernah baik padanya. Aku ingin melihat siapa yang akan berlutut untuk memohon nantinya. Sebelum Song Changsing sempat berbicara, Song Changwei tersenyum tipis dan cahaya dingin melintas di matanya. Kemudian, dia memunggungi kedua tangannya untuk pergi. Penampilannya terlihat santai, tetapi itu tidak bisa menyembunyikan urat biru yang telah menonjol di punggung tangannya.
Di hari ketiga saat Song Changwei dan istrinya mengkhawatirkan kondisi putri mereka, di dalam kamar bangsal Zhang Qilin. Keluar, keluar, semuanya keluar. Sampah, kalian semua adalah sampah. Biasanya satu persatu dari kalian semua terlihat sombong, tetapi ketika aku meminta kalian untuk membunuh bajingan itu di saat-saat kritis, satu persatu dari kalian semua malah merasa takut. Setelah beberapa kali perawatan, tangan dan kaki Zhang Qilin telah terhubung kembali, tetapi dia tidak bisa bangun dari ranjang selama 3 bulan. Setelah kembali dari operasi, dia menjadi marah dan terus memarahi beberapa perawat. Bahkan kerabatnya juga dimarahi habis-habisan olehnya. Qilin, untuk apa kamu begitu marah? Kamu ini sedang melawan kondisi tubuhmu sendiri. Tidak peduli seberapa marahnya kamu juga harus merawat tubuhmu sendiri. Yang Zhangwo memimpin orang-orangnya untuk berjalan masuk ke dalam. Setelah dia melambaikan tangannya kepada perawat untuk pergi, dia melangkah maju dan menepuk bahu Zhang Qilin. Ketika melihat Zhang Qilin yang dibalut menjadi mumi, ekspresi di wajah Zhang Qilin menjadi sangat muram. Zhang Qilin juga termasuk sosok tokoh penting di kalangan mereka. Mukanya juga sedikit tak terjaga setelah semua anggota tubuhnya dipatahkan oleh orang. Bab 708. Cepat dan tegas. Tuan muda Yang, aku mohon padamu, bunuh mereka semua. Bunuh Qinlang. Bunuh Wei Fatian. Bunuh Zhang Yeruo. Ketika melihat Yang Zhangwo dan lainnya muncul, Zhang Qilin yang agresif tampaknya telah melihat seorang penyelamat, lalu dia meraung dengan marah. Tuan muda Yang, kamu harus membantuku untuk membunuh mereka semua. Zhang Qilin telah dihukum seperti ini di rumahnya sendiri, apalagi juga diserang oleh kakaknya sendiri. Zhang Qilin benar-benar tidak bisa menerimanya, karena ini sungguh memalukan sekali. Dia tidak sabar untuk segera berdiri dan menghabisi Zhang Yeruo hidup-hidup, kemudian dia menghabisi Qinlang. Qilin, kamu jangan impulsif, pastinya kita tidak akan membiarkan hal ini lewat begitu saja. Yang Zhangwo menekan bahu Zhang Qilin dan matanya penuh dengan kesan marah. Hutang ini pasti akan dibayar. Qinlang ini sungguh mengertak orang, jelas tahu bahwa Zhang Qilin adalah orang kita, tetapi dia masih bertindak padanya dengan kejam, apalagi juga membunuh nenek Mang. Tatapan Ruan Fu menjadi tajam. Zhang Qilin, kamu tenang saja, kami pasti akan balas dendam untukmu. Bahkan tanpa adanya masalah Zhang Qilin, Yang Zhangwo juga pastinya tidak akan melepaskan Qinlang pergi begitu saja. Aku dulunya merasa bahwa Zhang Yeruo aneh dan khawatir bahwa dia akan merugikan Qilin, sehingga aku mengatur nenek Mang secara khusus untuk melindungi Qilin. Pada saat yang bersamaan, ini juga memberi Zhang Qilin lebih banyak kesempatan untuk bersuara di keluarga Zhang. Lagi pula, juga tidak banyak orang di keluarga Zhang yang bisa mengalahkan nenek Mang. Selama nenek Mang terus tinggal, dia akan menjadi dukungan Zhang Qilin yang terkuat untuk kedepannya, tetapi tak terduga bahwa Qinlang ikut masuk ke dalam. Bajingan itu tidak hanya membiarkan Zhang Yeruo menyakiti Zhang Qilin saja, tetapi juga membuat rencana kita gagal. Jika kita ingin mengirim orang untuk mengikuti Zhang Qilin, takutnya keluarga Zhang tidak akan begitu mudah untuk menyetujuinya lagi ke depannya. Jika dibandingkan dengan kondisi luka Zhang Qilin, Yang Zhangwo lebih menyesal atas kegagalannya sendiri, yang membuatnya benar-benar membenci Qinlang. Ada sedikit rasa malu di wajah Zhang Qilin. Tuan muda Yang, ini karena aku yang tidak berkompeten, aku tidak menyangka bahwa Wei Fatian berteman dengan Qinlang. Tidak ada urusannya denganmu. Yang Zhangwo melihatnya dengan seksama. Aku rasa bahwa Qinlang ingin menantangku, itu saja. Ruan Fu menggigit bibirnya dengan marah.
Apakah dia benar-benar tidak takut akan mati untuk menantang kita seperti ini? Tidak rela, Qin Lang merasa tidak rela sekarang. Aku telah bermain trik untuk melawannya dalam kasus Lu Meichen. Dia terus memprovokasiku di mana-mana sekarang, tentu saja dia merasa tidak rela. Aku lihat bahwa dia memiliki ambisi yang sangat besar, seolah-olah dia ingin sepenuhnya menggulingku. Ketika dia tahu bahwa Zhang Qilin adalah orangku, dia memanfaatkan hal ini untuk membuat keributan dan menjatuhkan Qilin. Ini juga tidak heran. Yang Zhang Luo menggertakkan giginya, tidak peduli pada apapun, Qin Lang harus mati. Adapun tentang Zhang Yaruo, dia malah berani untuk menantangku. Zhang Qilin mengangguk dan berkata dengan tegas, Tuan Muda Yang, aku ingin mereka hancur berkeping-keping, aku ingin mereka tidak memiliki tempat untuk dikuburkan, ini adalah pengorbanan yang harus dibayar oleh mereka yang mematahkan tangan dan kakiku. Kilatan cahaya melintas di mata Ruan Fu, kamu tenang saja, Qin Lang akan segera jatuh sial dan juga Zhang Yaruo akan tamat dalam beberapa hari ini. Tatapan Zhang Qilin menjadi ganas. Bagus, bagus, kita harus membuat sekelompok bajingan itu untuk hidup menderita. Setelah mendapatkan jaminan dari Yang Zhang Luo dan Ruan Fu, keluhan Zhang Qilin menjadi berkurang. Dia percaya bahwa Qin Lang dan lainnya tidak akan bertahan hidup lagi selama beberapa hari ini. Yang Zhang Luo menghibur Zhang Qilin beberapa patah kata lagi dan meminta Zhang Qilin untuk merawat lukanya dengan tenang. Lalu dia membawa Ruan Fu untuk berjalan keluar dari kamar bangsal. Bagaimana dengan perkembangan masalahnya? Di dalam perjalanan, Yang Zhang Luo bertanya kepada Ruan Fu sambil memainkan ponselnya. Yu Qing sudah mengirim kabarnya pagi tadi. Tuan Fu sudah menduga bahwa Yang Zhang Luo akan menanyakannya, sehingga dia menjawabnya tanpa ragu-ragu. Pusat litbang obat awan dewa mulai digunakan sehari sebelum kemarin. Sampel mereka sudah selesai dikembangkan kemarin dan produksi batch pertama dimulai di jam 6 pagi ini. Pabrik farmasi juga terus membeli bahan baku dalam jumlah besar, diperkirakan dari jumlah mobil dan kualitasnya, nilai pasar dari bahan baku itu sekitar 200 juta yuan dan cukup untuk pemakaian selama 3 bulan. Mereka juga telah menggunakan 3 set peralatan farmasi otomatis skala besar dan juga mengundang banyak elit medis untuk mengontrol kualitas dari produk mereka. Lu Meichen juga mengeluarkan sebuah rencana periklanan dan ingin meminta Yun Qingqing untuk menjadi bintang iklan produknya. Pagi hari ini, Lu Meichen secara resmi mempekerjakan Wei Fatian sebagai penasihat hukum obat awan dewa. Apalagi aku juga menerima kabar bahwa Lu Meichen telah mengambil beberapa sampel yang disiapkan oleh Qin Lang untuk menghubungi beberapa pelanggan grup yang secara pribadi. Pelanggan kita merasa luar biasa dan memujinya. Oleh karena itu, dia telah menerima sekitar ratusan juta pesanan. Singkatnya, Lu Meichen dan Qin Lang telah menghabiskan modal hampir 1 miliar yuan, apalagi banyak personel yang sedang bekerja lembur dan bersiap untuk memproduksi obat awan dewa. Saat ini, diperkirakan mereka telah memproduksi hampir 10.000 set produk. Mereka telah membuka jalur penjualan mereka. Mereka akan menjual sebanyak yang mereka miliki, sehingga mereka terus-menerus memproduksinya. Ruan Fu menyimpulkannya, jika produk ini menjadi terkenal, maka pastinya obat yang si akan menerima dampak yang kuat. Qin Lang ini benar-benar hebat. Dia tidak menginjakku dengan kejam, tetapi dia masih merasa tidak rela. Sudut mulut Yang Zhang Luo menunjukkan kesan mengejek. Sayangnya bahwa meskipun aku memberinya 100 atau 1000 kali kesempatan, dia tidak bisa menginjakku. Sedangkan dia akan menghadapi malapetaka. Mata Yang Zhang Luo menunjukkan kesan menghina. Ketika Qin Lang menantangnya, Qin Lang sudah ditakdirkan untuk mendapatkan akhir yang buruk. Jika dibandingkan dengan akhir Lu Meichen dan Qin Lang yang tragis, aku lebih menyukai potensi dari obat awan dewa itu. Ruan Fu mengingatkan Yang Zhang Luo secara disengaja ataupun tidak, ini tidak hanya akan membangun statusmu di keluarga saja, tetapi juga bisa membuat reputasi keluarga yang menjadi terkenal. Setelah mendengar kata-kata ini,
Mata yang Zhangwo berbinar, bagaimana dengan persiapan kita? Ruan Fu tersenyum, semuanya sudah siap, hanya menunggu perintah darimu saja. Yang Zhangwo tidak berbicara. Dia hanya berjalan memasuki lift dengan tenang, kemudian dia membuat gerakan memotong leher kepada Ruan Fu saat pintu lift perlahan tertutup. Ruan Fu mengambil ponselnya dan berkata, "Serang jam 4:30 sore, di pabrik farmasi Ruosue, semua mesin berbunyi dan para pekerja sibuk. Ini adalah pabrik besar yang mempekerjakan lebih dari 1000-an karyawan. Semua orang sibuk untuk memproduksi obat awan dewa dan produknya segera memenuhi gudang." Perlakuan Lu Meichen terhadap para pekerja ini sangat besar. Untuk membuat produk tersedia sesegera mungkin, Lu Meichen membayar gaji 3 kali lipat dari industri lainnya kepada semua orang. Oleh karena itu, para pekerja semuanya adalah pekerja industri profesional yang luar biasa. Lu Meichen secara pribadi mengawasinya dan meminta mereka untuk segera memproduksi 10.000 set produk. Apalagi dia akan memberikan 1 set produk baru kepada semua pekerja di dalam pabrik, harus tahu bahwa nilai dari produk itu tidak rendah, apalagi baru diluncurkan di pasaran. Selama pasokan melebihi permintaan, nilai produk di tangan mereka akan terus meningkat. Oleh karena itu, semua perlakuan ini membuat para pekerja merasa senang dan bersemangat. Lu Meichen juga merasa sangat puas terhadap kinerja para pekerja. Setelah dia memeriksanya sesaat, dia kembali ke ruangan kantornya dan membahas masalah yang terkait dengan Qin Lang. Pada saat yang bersamaan, ruangan kantor juga sangat ramai. Wei Fatian mengambil produknya dan merasa bersemangat untuk membandingkan kualitas dan efektivitasnya dari obat Yangxi. Produk obat awan dewa untuk kali ini bukanlah dikembangkan oleh Qin Lang sendiri, sehingga efeknya secara alami relatif lebih rendah, tetapi itu jauh lebih berbeda dari obat Yangxi, yang setidaknya mencapai bintang 6. Wei Fatian adalah seorang pengacara. Dia juga mengerti dengan bisnis dan keajaiban di dalamnya ini, lalu dia memegang obat awan dewa dengan semangat. Bab 709. Satu-satunya. Wei Fatian dan peneliti lainnya menghela nafas. Bagus, bagus sekali. Setelah Wei Fatian menguji efek obat awan dewa, dia mengambil obat awan dewa dan menciumnya. Efek obat ini belum pernah ada sebelumnya dan pastinya merupakan satu-satunya obat luka yang terbaik di seluruh dunia. Penilaian keuangan yang dibuat oleh grup Meichen mencapai keuntungan sekitar ratusan miliaran, tetapi semua orang pada umumnya merasa bahwa ini adalah penilaian yang relatif konservatif. Permintaan dari mereka semua adalah sebuah angka yang tak terhitung jumlahnya, yang pastinya sudah cukup untuk beberapa generasi. Oleh karena itu, semua orang di grup Meichen merasa bersemangat. Wei Fatian juga diam-diam bersyukur untuk ikut bergabung dalam perusahaan yang memiliki potensi yang sangat besar. Dia hanyalah orang kaya sebelumnya, tetapi sekarang dia jelas memiliki potensi untuk kaya mendadak. Dia juga tahu dengan kepribadian Qin Lang. Qin Lang menganggap uang sebagai kotoran, tetapi Qin Lang juga tidak akan membiarkan bawahannya untuk kelaparan. Ketua Qin, aku akan menelitinya lagi untuk melihat apakah kita dapat mengurangi pajak atau tidak. Ini adalah peristiwa besar yang akan menguntungkan negara dan rakyat, kita tidak bisa bersikap ceroboh. Setelah Wei Fatian meminta instruksi, dia mengabdikan dirinya untuk bekerja sepenuhnya. Ketika Qin Lang memperkenalkan grup Meichen untuk Wei Fatian awalnya memiliki harapan yang sangat besar. Ini bukanlah pekerjaan yang santai. Setelah Wei Fatian memasuki grup Meichen, dia mulai melakukan banyak pekerjaan yang belum pernah ada sebelumnya. Dia adalah penasihat hukum grup Meichen. Pabrik farmasi dan pekerja tidak hanya membuat kontrak yang saling menguntungkan saja, tetapi juga menggunakan kebijakan yang wajar dan legal untuk memberi banyak dukungan kepada perusahaan. Kemudian, modal perusahaan akan menghemat banyak dan menjamin perkembangan obat awan dewa yang sehat. Ketika menyaksikan kehebatan dari obat awan dewa, Wei Fatian semakin mengagumi Qin Lang.
Dia sudah bertekad untuk mengikuti Qin Lang karena dia bisa membunuh banyak orang dan juga membuat Wei Fatian bersedia untuk mengikutinya, apalagi juga bisa membuat obat awan dewa. Keterampilan medisnya melampaui dunia, apalagi juga setia, di manakah bisa mencari orang yang seperti ini? Bagaimana mungkin tidak membiarkan Wei Fatian berjuang keras selama seumur hidupnya? Singkatnya, seluruh pabrik ini benar-benar merasa percaya diri pada obat awan dewa. Karena obat ini adalah obat ajaib dan semua orang sudah tahu dengan keajaiban dari efeknya. Saat ini, produk ini sedang diproduksi sepenuhnya dan dapat diprediksi bahwa lebih dari 50.000 set akan diproduksi dalam waktu 1 minggu. Wei Fatian memprediksi bahwa tidak akan ada masalah lainnya dengan obat awan dewa. Kuncinya adalah masalah hak paten, karena takutnya produk palsu juga akan masuk ke dalam pasaran. Tidak peduli hasil penjualannya seperti apa, pada akhirnya itu akan mempengaruhi penjualan obat awan dewa, sepertinya ini tak terelakkan. Oleh karena itu, Wei Fatian merasa bahwa produk dan hal-hal yang terkait harus dilindungi dengan baik. Kemudian dia tersenyum dan berkata, kita tidak mungkin untuk menuntut produk palsu setiap harinya, sehingga kita harus bertindak sesegera mungkin. Apa yang kamu katakan itu benar. Pengacara Wei, aku akan menyerahkan sepenuhnya padamu untuk pengajuan hak paten dan masalah perlindungan hukum yang terkait. Jika kamu merasa dirimu sendiri terlalu sibuk, kamu bisa mencari beberapa asisten untuk membantumu. Aku akan mendukung pendanaanmu. Aku akan mengalokasikan uang 100 juta yuan untukmu terlebih dahulu, lalu kamu membentuk tim untuk bertanggung jawab atas hak paten produk. Kata Qin Lang. Dimengerti, Ketua Qin, aku akan mengurus semuanya, silakan Anda dan Presiden Lu tenang saja, serahkan saja masalah ini padaku. Tidak peduli apakah itu dari segi produksi ataupun penjualan, aku akan memiliki tindakan yang sesuai. Wei Fatian menepuk dadanya untuk menjaminnya. Oke, pengacara Wei. Kata Qin Lang, lalu dia duduk dan melihat pengaturan Lu Meichen untuk berikutnya. Lu Meichen mengarahkan tatapannya pada Li Xin, manajer yang bertanggung jawab atas operasi periklanan. Li Xin berkata, Presiden Lu tenang saja, konten iklan secara spesifik sudah keluar besoknya. Saat itu, kita akan mengundang Yun Qingqing untuk datang mengiklankannya. Aku percaya bahwa efek dari iklan itu pasti akan sangat menakjubkan. Bas, 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 bas. Saat ini, ponsel Li Xin berdering. Dia mengambil ponselnya dan tiba-tiba tercengang, Apa yang kamu katakan? Sembarang. Ini benar-benar sembarang. Li Xin sedikit terdiam, apakah kamu bilang bahwa ada orang yang menuntut kita atas peniruan obat awan dewa? Li Xin menjadi gugup. Dia sedang berkomunikasi dengan pihak lain di dalam panggilan. Saat ini, terdengar suara deruan mobil di luar segera dan lebih dari belasan mobil dari Departemen Medis dan pihak kepolisian bergegas masuk ke dalam. Mobil melaju ke depan pintu masuk pabrik. Kemudian lebih dari 50 pria dan wanita yang berseragam turun dari mobil. Orang-orang itu bertindak secara berpisah dan sangat terorganisir. Ada beberapa orang dari mereka membentuk tim dan bergegas ke dalam pabrik. Sedangkan yang lainnya memasuki pusat litbang, Departemen Periklanan, ruangan kantor Presiden dan Departemen Akuntansi. Pada saat yang bersamaan, ada banyak orang yang terisolasi dan mulai dipertanyakan. Selama waktu ini, juga ada beberapa wanita berseragam yang sedang memegang kamera untuk mengumpulkan bukti dan video. Dalam waktu sekejap mata, seluruh pusat litbang obat awan dewa telah dikendalikan oleh mereka. Ekspresi di wajah Lu Meichen dan lainnya berubah drastis, tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan, sedangkan Qin Lang juga merasa sedikit terkejut untuk pertama kalinya. Lu Meichen sedikit marah, kalian, apa yang sedang kalian lakukan? Kami beroperasi secara legal, mengapa kalian bergegas kemari? Tahukah kalian bahwa mengganggu produksi normal dari perusahaan kami juga terkait dengan tanggung jawab? Saat ini,
Wei Fatian melangkah maju dan ikut berkata, apa yang dikatakan oleh Presiden Lu itu benar, tindakan kalian ini disebut dengan menerobos masuk tanpa izin, yang telah mengganggu produksi normal kami dan membawa dampak negatif pada produksi normal kami. Kami bisa menuntut kalian. Benar. Li Xin tidak hanya manajer Departemen Periklanan saja, tetapi dia juga menjadi penanggung jawab humas. Dia juga merasa sangat marah sekarang. Aku ingin mengajukan keluhan kepada kepala biro kalian dan memprotes tentang perilaku kalian, kemudian memintanya untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Li Xin sangat marah. Maaf, Presiden Lu, pengacara Wei, kami telah menerima laporan. Memang benar bahwa Pusat Litbang Obat Awan Dewa milik grup Meichen telah melakukan verifikasi. Qin Lang juga mengenali Kapten Jiao dari tim penegakan hukum Departemen Medis. Kapten Jiao berjalan dari belakang kerumunan sambil memunggungi tangannya dan menunjukkan ekspresinya yang main-main di wajahnya. Obat awan dewa dicurigai menggunakan resep rahasia orang lain untuk memproduksinya. Apalagi kemanjurannya masih belum diuji oleh teknologi yang relevan dan juga belum disetujui oleh departemen. Ini adalah produk ilegal. Kami perlu melakukan penyelidikan satu persatu dan mengumpulkan informasi yang relevan di tempat. Kami juga akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap grup Meichen. Begitu ada masalah, kami juga akan menyegel produk pabrik dan menangkap penanggung jawab pergi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tuan Song yang menyetujuinya secara pribadi, sehingga berharap orang-orang yang berkaitan dengan grup Meichen untuk berhenti berteriak, karena ini tidak ada gunanya. Persilakan kalian semua untuk bekerja sama dengan penyelidikan kami sepenuhnya, jangan berpikir untuk membodohi kami. Kami juga sedang bekerja, sehingga persilakan kalian untuk tidak mempersulit kami. Ini sama sekali tidak ada gunanya. Meskipun kata-kata Kapten Jiao terkesan tersulit, tetapi semua orang bisa lihat bahwa dia sama sekali tidak takut pada Lu Meichen. Sebaliknya, dia malah terlihat sangat arogan. Hanya saja ketika dia melihat Qin Lang secara tidak disengaja, dia menjadi terkejut dan kelopak matanya berkedut. Wajah Lu Meichen yang cantik menjadi dingin. Siapa yang melaporkan kami? Maaf, aku tidak bisa mengatakannya. Kapten Jiao tersenyum, jika Presiden Lu ingin tahu, takutnya harus menunggu sampai hasil pengakuan keluar baru akan tahu. Lu Meichen bertanya lagi, kejahatan apa yang telah kami perbuat? Semuanya di sini sudah sesuai dengan prosedurnya, apalagi produk ini juga dikembangkan oleh kami sendiri. Bagaimana mungkin ada peniruan? Bukannya ini sedang memfitnah orang? Bab 710. Tidak berjalan sesuai rencana. Apakah ada yang salah dengan grup Meichen atau tidak? Kamu tidak bisa mengatakannya dan aku juga tidak bisa mengatakannya. Kapten Jiao mempertahankan keagungannya, aturan yang relevan yang bisa mengatakannya. Semuanya mulai bekerja. Kapten Jiao melambaikan tangannya dan puluhan orang segera bertindak. Mulai dari berbagai hubungan bisnis grup Meichen, yang langsung membalikkan pabrik farmasi. Awalnya, semua orang merasa penuh antusiasme dan harapan, tetapi tak terduga bahwa saat menghadapi kondisi darurat yang seperti ini, mereka merasa kebingungan secara tiba-tiba. Ekspresi di wajah Lu Meichen sangat jelek. Dia tidak tahu apa yang salah, tetapi dia juga tidak bisa menghentikan mereka, karena mereka sedang menjalani penegakan hukum. Sedangkan dia juga tidak berhak untuk mengganggunya. Tetapi Lu Meichen masih memiliki kepercayaan yang besar terhadap grup Meichen, karena semua tautan produksi obat awan dewa sangat mulus dan tidak akan ditangkap pegangan apapun oleh siapapun. Tetapi hak paten dari obat awan dewa ini membuat Lu Meichen merasa tidak tenang, karena dia merasa bahwa penyebab dari masalah ini juga bukan tidak jelas. Saat ini, Qin Lang yang selalu tidak berbicara, melangkah maju dengan tenang dan berkata kepada Lu Meichen, jangan khawatir, itu hanyalah gangguan kecil, semuanya akan kembali normal. Ketika merasakan tatapan Qin Lang yang tenang, seluruh suasana hati Lu Meichen menjadi rileks. Dia merasa bahwa Qin Lang seharusnya punya cara,
tetapi situasi ini telah mengalami perubahan segera. Setelah Wei Fatian menelepon beberapa nomor, dia berkata dengan tergesa-gesa, "Presiden Lu, semuanya tidak beres. Kita baru saja mengajukan permohonan hak paten, tetapi ada orang yang telah mengajukan permohonan hak paten yang jauh lebih awal dari kita. Ada apa yang terjadi ini? Obat awan dewa di tangan mereka sama dengan resep obat kita, apalagi mereka telah melalui semua prosedur. Dapat dikatakan bahwa tidak ada sedikit celah apapun, sehingga kita telah menjadi penirunya. Oleh karena itu, semuanya tidak akan berjalan begitu lancar. Selanjutnya, kita pasti akan mengalami banyak masalah." Apakah ada orang yang telah mengajukan permohonan hak paten obat awan dewa? Lu Meichen menjadi kaget setelah mendengar kata-kata ini. Ekspresi di wajahnya menjadi muram. Dia pertama kalinya merasa bahwa kerumitan dari masalah ini jauh dari apa yang dia pikirkan. Apa-apaan ini? Lu Meichen bergumam, "Peniruan." "Yang benar saja." Lu Meichen mengutuknya dengan marah. Bukannya dirinya sendiri yang bekerja. Lembur hanya ingin memproduksi obat awan dewa sesegera mungkin. Bukannya dirinya sendiri ingin mencegah peniruan. Bukannya dirinya sendiri ingin segera mengisi pasaran agar tidak ditiru. Tetapi semuanya ini sudah sia-sia sekarang. Grup Meichen jelas telah menjadi pemegang awal obat awan dewa. Ini sama sekali tidak perlu diragukan lagi, mungkinkah? Alis mata Lu Meichen sedikit berkerut, lalu dia berpikir sejenak dan berkata, "Pastinya ada yang salah, mungkinkah rahasia dagang kita telah dicuri?" Tetapi tautan produksi ini sangat dirahasiakan, Qin Lang yang menuliskannya secara pribadi, lalu aku menyimpannya, hanya beberapa personel Litbang dan aku yang tahu dengannya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah metode penanganan yang sangat rahasia. Aku dan Qin Lang secara alami dikecualikan, sedangkan beberapa personel Litbang juga tidak ada masalah, karena aku telah mengambil tindakan pencegahan yang cermat. Sebelumnya, demi mencegah pesaing yang memprovokasi kita, aku telah memberi daftar resep obat rahasia yang berbeda untuk personel Litbang. Ini juga dapat dikatakan bahwa apa yang diperoleh oleh personel Litbang hanyalah resep obat yang termasuk dalam ruang lingkup penelitian mereka, bukanlah resep yang lengkap. Secara teoritis, jika mereka mendapatkan resep obat awan dewa yang lengkap ini, seharusnya mereka akan mengumpulkan semua peneliti ilmiah. Tetapi ini juga tidak mungkin, karena tidak mungkin baginya untuk mengumpulkan semua peneliti ilmiah. Aku juga telah menerapkan sistem isolasi untuk peneliti ilmiah dan membagikan pekerjaannya, sehingga rahasia ini sama sekali tidak bisa dibocorkan. Bagaimana bisa orang lain mengetahui resep obat kita dan mendaftarkan hak patennya jauh lebih awal dari kita? Kata Lu Meichen sambil menoleh untuk menatap Qin Lang, lalu dia menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu, karena dia sangat mempercayai Qin Lang. Qin Lang tampaknya lalai, tetapi sebenarnya pemikirannya sangat teliti dan tidak akan membuat kesalahan yang seperti itu, bahkan juga tidak ada sedikit pun kemungkinan. Adapun tentang dirinya sendiri, itu jauh lebih tidak mungkin lagi. Lu Meichen selalu mengawasi masalah ini belakangan ini, dapat dikatakan bahwa rencananya sangat mulus, apalagi tugas rahasia dari setiap tautan juga telah dipikirkan olehnya. Adapun tentang resep obat yang ditulis oleh Qin Lang awalnya di grup Meichen, itu bahkan lebih tidak mungkin lagi. Jika resep obat itu sudah ada, mengapa Qin Lang harus mencari dirinya sendiri, apalagi juga merumuskan rencana produksi yang begitu terperinci? Setengah dari grup Meichen awalnya dimiliki oleh Qin Lang dan tidak mungkin bagi Qin Lang untuk merugikan dirinya sendiri. Tebakan ini sudah jelas salah. Selain itu, jika Qin Lang telah menulis resep obat ini sejak awal, maka orang yang mendapatkan resep obat ini akan mencari cara untuk memproduksikannya. Untuk apa dia harus menunggunya sampai sekarang? Resep obat ini muncul tidak terlalu cepat ataupun lambat dan muncul di saat sekarang,
dapat dikatakan bahwa sangat dimungkinkan ada konspirasi di dalamnya untuk menghentikan grup Meichen dan membuat grup Meichen jatuh dalam gugatan dan kekacauan yang akan mendatangkan bencana. Lu Meichen semakin memikirkan tebakan ini, karena waktu pengajuan hak paten dari orang itu terlalu pas, jelas bahwa mereka sedang menargetkan grup Meichen. Kalau begitu masalahnya sudah datang, jika waktunya begitu kebetulan, maka dapat dipastikan bahwa orang itu tidak hanya menargetkan grup Meichen saja, tetapi juga memahami prosedur dari produksi grup Meichen. Juga dapat dikatakan bahwa mereka sudah tahu bahwa grup Meichen sedang memproduksi obat awan dewa. Jika mereka tahu bahwa grup Meichen sedang bekerja lembur untuk memproduksi obat awan dewa dan menunggu waktu untuk menghentikan grup Meichen, maka hanya ada satu kemungkinan saja, yaitu mereka juga tahu dengan resep obat rahasia dari obat awan obat milik grup Meichen. Mereka juga telah mencuri obat awan dewa dan masalahnya pada akhirnya sudah bocor. Wei Fatian juga memiliki pemikiran yang sama. Presiden Lu, diperkirakan bahwa ada orang yang membocorkan rahasianya. Orang itu mengatur mata-mata di tempat kita sini, karena semuanya ini tidak normal, seolah-olah mereka mencoba untuk menekan kita dengan produk batch pertama kita. Jika resep obat ini benar-benar dituliskan oleh Dr. Qin, diperkirakan bahwa ada orang yang telah menargetkan Dr. Qin sejak awal. Dan masalahnya juga telah dirumitkan oleh mereka. Metode yang mereka gunakan untuk mendapatkan resep ini pastinya ilegal, apalagi juga mengajukan hak paten tanpa sepengetahuan orang. Mereka sudah bersiap untuk menekan, dengan tujuan untuk membuat kita sengsara. Dari segi hukum sekarang, situasi kita sangat buruk. Wei Fatian mengerutkan kening dan terus memikirkannya, tetapi juga tidak ada cara yang baik, karena hak paten ada di depannya dan semua argumennya sudah tidak berguna lagi. Alis mata Li Xin juga berkerut, siapa yang berani membalikkan kenyataan ini dan merugikan kita di belakang? Bocor, pasti ada orang yang membocorkan rahasianya. Tatapan Lu Meichen menjadi dingin. Li Xin minta orang untuk mengendalikan semua peneliti ilmiah. Tanpa adanya perintah, mereka tidak bisa meninggalkan laboratorium. Lu Meichen tidak tahu bagian mana yang bermasalah, tetapi pastinya ada masalah dengan personel yang relevan, sehingga dia hanya bisa mengendalikan objek yang mencurigakan segera dan menyelidiki hal-hal yang terkait secara detail. Setelah menemukan bukti yang terkait, mungkin saja pertarungan ini bisa membalikkan situasi mereka, atau tidak konsekuensinya akan tak terbayangkan dan semuanya akan menjadi sia-sia. Setelah mendengar perintah Lu Meichen, Li Xin mengangguk, lalu dia mengeluarkan ponselnya dan buru-buru menelepon keluar. Kemudian, Lu Meichen bertanya, "Pengacara Wei, bisakah kamu cari tahu siapa yang menuntut kita melalui saluranmu?"